Ini jamaah ibu-ibu kayaknya udah gak sabar sampai kegerahan mau nanya sesuatu. Ibu Siti Zulaiha ya yang akan bertanya. Nanti Ustazah Muawana boleh langsung turun, langsung berinteraksi dengan jamaah. Oke, biar lebih dekat. Lah, diusir. Oke, Ustazah Muawana. Silakan Bu Siti Zulaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu namanya siapa? Siti Zulaiha. Siti Zulaiha. Umurnya berapa? 48 tahun. Rumahnya di mana? Di Pademangan Barat. Anaknya berapa? 4. Lakinya berapa? 1. Oh 1. Nanya dulu. Ntar dikeluarin aktenya lagi, ntar kebanyakan tanya. Silakan Ibu. Oke, biasanya kalau jamaah bertanya sama Ustadz biasa. Sekarang saya nanya sama Ibu. Ibu punya anak 4. Pasti punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang lurus saja, lempeng, kagak belok-belok. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, ada yang mundur mulu, ada. Nah, Ibu ada 4 anak. Gimana Ibu perasaannya menjadi orang tua ketika mendidik anak? Kan pengennya nih punya anak soleh soleha, pengennya. Nah, itu apa ujian terbesar Ibu ketika mendidik anak-anak yang Allah titip? Ujian terbesarnya ketika anak kita arahkan untuk seperti yang kita mau ya. Saya kan berharap anak-anak itu mencontoh kepada karakter Rasulullah. Kemudian anak-anak itu bisa menjadi hamba Allah yang taat gitu ya. Tapi ketika anak itu kita udah contohkan nih tiap hari sholat subuh baca Quran gitu ya, bahkan suami ke masjid. Tapi ini anak kudu digorowokin dulu gitu. Ibu-ibu tahu digerowokin? Digerogroin. Kalau kata orang Betawi di owo-owo katanya. Iya, jadi harus nang ke masjid gitu. Tapi nurut sih, cuma harus digituin dulu gitu. Nah itu teh kudu sabar kayaknya harus. Terutama kalau ada lagi yang terbesar lagi ketika anak itu apa yang kita arahkan, yang saya rasakan ya, satu sih ada anak saya yang unik, dia tidak mengikuti aturan main yang kita buat di keluarga, itu sih sebenarnya yang paling terbesarnya. Ya, jadi Bapak Ibu sedikit menambahkan, kita dititipin sama Allah sebuah amanah besar, yaitu berupa anak. Kalau yang nitip Allah dibalikin kepada Allah dalam keadaan rusak, yang nitip marah apa kagak? Marah. Kita punya tetangga pengen pulang kampung. Dia nitipin motornya sama kita. Pok, kita pengen pulang kampung 4 hari, motor nitip ya. Iya, siap gerak. Orangnya kagak ada, titipannya kita pakai. Motornya kita pakai. Pulang-pulang tuh bemper rusak, bensin habis, spion pecah. Nah, pas udah diambil sama yang nitip, ibu-ibu, ketika ngeliat tuh motor rusak, habis, ringsek, yang nitip marah apa kagak? Marah. Begitu juga dengan Allah. Allah kasih titipan kepada kita anak. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10 dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah kasih anak kepada kita dititipin, ingat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Anak ketika lahir itu ibu-ibu, bapak-bapak kagak tahu apa-apa. Maka orang tuanya lah yang memberitahu itu. Yang ngasih pelajaran, yang ngasih penilaian. Ketika anak belum tahu, duluan kita apa anak yang udah tahu? Kita orang tua. Anak pengen makan, yang duluan tahu kita. Anak pengen makan, doa makan, kita yang ngajarin. Tapi terkadang ketika diajarkan suka melenceng, kata tadi. Maka banyak sabarnya. Karena kata Nabi SAW, ada satu dosa yang mana susah ditebus sama sholat, susah ditebus sama puasa, susah ditebus sama sodakoh. Tapi bisa ditebus dengan satu hal. Apa itu? Kelelahan ngurusin bocah. Bocah apa anak? Lah ngurusin bocah 4, apalagi kalau banyak bererot sampai 10. Tahu bererot? Nah kalau banyak kelelahan, capek, ada yang lempeng aja, ada yang lurus, ada yang banyak-banyak modelnya. Tapi ketika kita sabar berbuat kebaikan, maka Allah hapus dosa yang ada di diri kita. Masya Allah, amin, amin. Nah, jadi kalau ketemu anak yang lempengannya otaknya rada bagaimana gitu kan ya. Kan kata Ustadz Tire tadi punya anak banyak gak apa-apa, pinter semua boleh, sisain atu. Sisain atu biar apa? Nah, maka
Nah itu, biar apa? Buat nemenin kita. Artinya apa ibu sekalian? Ketika Allah kirim titipan berupa anak, sabar kudu pakai. Makanya minta sama Allah, Allahumma ja'alni syakuro, ya Allah jadikan kami orang yang bersyukur. Nah kita kan kawin emang pengen banget punya anak. Udah punya anak, kagak disyukurin, bener apa kagak? Punya anak, dikata-katain, kan gitu. Makanya kita doa, Allahumma ja'alni syakuro, wa ja'alni saburo, ya Allah jadikan kami orang yang sabar, saya jadi orang tua biar sabar. Saya jadi suri tauladan biar sabar, kan begitu. Nah, maka insya Allah anak akan terdidik karena awalnya yuladu alal fitrah. Awalnya anak-anak fitrah kayak kertas putih kagak ada yang nyoret. Yang nyoret siapa? Orang tuanya. Maka ketika dari awal stepnya harus sabar. Dan ada pelajaran dari Ali bin Abi Thalib 7 kali 3. Kalau usia 0 sampai 7 kita deketin anak kita, nasehatin. Nah, kita makan pakai tangan kanan, anak ngikut pakai tangan kanan. Kita makan pakai bismillah, anak ngikut pakai bismillah. Nah, nanti ada lagi dari 7 sampai 14 kita deketin anak, kita rangkul sembayang, kita suruh sembayang. Nah, nanti dimulai dari 14 sampai 21 jadikan dia teman curhat. Nah, kan ibu-ibu pada punya bestie. Karena bestie kerudungnya pada sama-samaan. Baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ibu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Muawan yang sudah langsung berinteraksi dengan jamaah. Nah, kita masih ada satu segmen lagi, kami persilakan nanti Ustadz Tile yang langsung berinteraksi. Ustadz, masih? Udah lapar aja dari tadi Ustadz. Baik, masih ada satu segmen lagi, nanti insya Allah kita akan teruskan di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.